kepala bidang Kabak program. Kemudian saya sendiri sebagai Pina, kepala bidang Yamen. Pada hari ini kita ada ini Pak yang bertugas di isolasi, Bu Ani di Anyelir isolasi COVID, Bu Rita itu Siti di kemudian ini di lantai dan lalu ada yang bertugas di ruang isolasi. Jadi itu sebagai perkenalan ya Pak. Jadi nanti mungkin dari Bu Nonong atau Bapak ada pengarahan tentang mungkin dengan kedatangan Bapak, mungkin Bapak dulu barangkali ya Pak. Iya, Bapak. Mungkin Bapak dulu, nanti baru pengarahan dari Bu Nonong. Baik. Dan sudah ini, Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu Badir Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatimah serta jajaran yang sudah menerima kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Yang saya hormati juga tenaga kesehatan yang telah hadir di sini, terutama yang menangani COVID-19 di rumah sakit RSUD Ibu Fatimah, dan juga kawan-kawan dari Unbika yang sudah hadir di sini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat dipertemukan hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan maksud dan tujuan kedatangan kami tadi seperti sudah disebut sedikit. Kebetulan hari ini kita merayakan hari jadi Unbika yang ke-28 tahun, Bapak Ibu. Dan di tengah situasi pandemi yang seperti ini, ada rasa kepedulian dari kami, dan juga kami melihat di sekitar kami, terutama garda-garda terdepan yang menangani COVID ini seperti tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan Satgas COVID, itu mereka yang memang beberapa waktu kebelakangan ini bekerja sangat keras gitu, di tengah kami yang banyak bekerja dari rumah, tapi mereka ini justru banting tulang dari pagi sampai malam, mempertaruhkan kesehatannya, mempertaruhkan bahkan nyawanya mungkin ya. Nah, dari perasaan kami itu, kami ingin menunjukkan support kami gitu ya kepada tenaga kesehatan, kepada TNI, Polri, dan pihak-pihak yang memang berada di garda terdepan dalam penanganan COVID ini. Jadi seperti kita ketahui, beberapa bulan belakangan ini tingkat penularan COVID-19 dan juga tingkat kematian mungkin angkanya cukup tinggi gitu ya. Dan kami melihat pun tenaga kesehatan dalam hal ini sangat-sangat memang menjadi garda terdepan gitu. Dan kami ingin menunjukkan sedikit support, minimal bisa menyemangati kawan-kawan nakes, terutama di RSUD Ibu Fatimah, pada umumnya di Batam, Kepulauan Riau, dan di seluruh Indonesia gitu. Dan pada hari ini kami datang ke sini sedikit berbagi gitu ya, mungkin tandanya tanda semacam bunga, dan juga ada sedikit masker medis dari kami. Itu mungkin tidak seberapa Bapak Ibu, tapi itu sebagai tanda kepedulian kami, support kami kepada tenaga kesehatan khususnya di RSUD Ibu Fatimah. Jadi doa kami semoga para tenaga kesehatan di RSUD Ibu Fatimah diberikan kekuatan, kesehatan, dan jangan lupa kami ada di belakang tenaga kesehatan di sini. Kami siap support, dan kami juga memiliki rasa sangat menghargai pekerjaan tenaga kesehatan di sini pada khususnya, dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Jadi itu intinya Bapak Ibu, kami berharap dengan kedatangan kami ini minimal bisa memberi sedikit tambahan semangat gitu, karena memang pekerjaan kita belum selesai, pekerjaan nakes juga belum selesai, tapi insya Allah dengan saling mendukung satu sama lain kita bisa minimal
meringankan beban satu sama lain, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Itu harapan kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas sambutan yang sangat hangat, dan juga terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu tenaga kesehatan yang sangat sibuk belakangan ini telah menyempatkan waktu untuk kami di sini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua. Alhamdulillah kita dapat kesempatan oleh Allah kita berkumpul bersama tim. Memang Indonesia ini mungkin mengalami pandemi ya, pandemi COVID ya, yang cukup selama sejarah dalam sejarahnya dari itu satu ini adalah ini cukup parah dan cukup membuat kita khawatir. Ya. Memang dari awal itu ada di Wuhan, Cina itu sebenarnya antisipasi cegah tanpa itu harus ketat. Cegah tanpa harus ketat. Dan kebetulan juga waktu itu saat itu di Wuhan itu di Cina itu adalah waktu bertepatan dengan Imlek. Kebudayaan Cina waktu itu kalau Imlek itu harus pergi-pergi. Nah itu makanya terjadilah penularan di seluruh dunia. Ya, sebenarnya penyakit menular ini memang dari dulu memang ditakutin ya, tapi memang yang terutama memang yang banyak komposisi presentasinya penyakit tidak menular. Ya memang sangat dikhawatirkan kenapa? Karena biaya yang nanti dikeluarkan cukup tinggi ya untuk penyakit menular. Ya, seperti itu. Makanya apa sih sebenarnya kalau menurut saya dalam sejarah saya dari kerja di Batam ini, sejarah penyakit menular adalah promosi kesehatan, prokesnya itu. Tugas mahasiswa, tugas semua lini, ya, lini kita pelajar profesional, itulah adalah tugasnya. Perannya ada di promosi, ya, promosi kesehatan. Kalau untuk bunga kita udah nggak bisa lagi Pak kita ngeliat bunga, kan udah pusing otak kita gitu kayak ngeliat bunga aja, mungkin bunga yang bagus jadi nggak bagus ya ini ya, udah pusing ya. Jangankan mereka, saya aja wadir itu pelayanan 24 jam Pak. Semalam aja saya sampai nggak tidur ya 24 jam karena bermasalah terus dalam pelayanan. Kita udah maksimal juga, tetap nanti masyarakat menyalahkan. Mungkin support yang diharapkan untuk menderitakan tetangga kita juga. Ya promosi kesehatan itu dari mana? Tinggi ya edukasi lah. Kita semua berperan sebagai aktor untuk menjadi menyebarkan publikasi bagaimana edukasi pasien itu untuk mencegah COVID. Saya Pak kalau dilihat ya ngeri-ngeri sedap juga di Batam. Nggak ada tuh pakai masker. Ya masih main di Jakarta, tapi Jakarta tingkat ilmunya tinggi. Tapi kesadaran masyarakat untuk memakai masker itu masker aja cukup tinggi di Jakarta. Kalau dilihat pemakaian di sini mana tuh selam, kata bahasa Melayu selam dia ya. Nah itu peran mahasiswa harusnya di situ mau ikut terlibat, mungkin peran pelaku untuk terlibat pakai masker itu yang pertama. Karena apalagi sekarang mutasi Delta itu kalau dulu kita bisa tertular proses waktu 3 hari. Sekarang ya 15 menit 5 detik asal kita lewat kesana Bu Ani kena Delta, kita lewat kena ke kita itu Delta. Nah Delta makanya Jakarta kok kayak seperti ini ya, masuk Inggris kita lewat asal pesan begini aja. Apa yang senjatanya? Jadi kalau keluar harus pakai masker. Sebenarnya enggak berpengamat ya. Sebenarnya bukan di tenaga kesehatan kalau mau diberi masker masyarakat. Kalau kita udah ada kok dananya alokasi untuk pakai beli masker, gitu. Nah, masker kita juga nggak masker ini, masker yang memang benar untuk melayani langsung yang akan ada tindakan. Kalau di masyarakat kan tidak ada tindakan namanya ada aerosol itu kan kalau di masyarakat tidak. Tapi kalau kita ngelakuin
harus pakai masker yang benar-benar yang aerosol itu tidak masuk karena kita dekat. Nah itu. Jadi kalau masker itu ya kalau memang peran penderita sekitar sini aja nggak jauh-jauh. Nah, itu di masyarakat diberikan masker. Itu seperti itu. Satu, kedua ya. Kadang-kadang masyarakat itu tidak tahu ya. Berkumpul itu menyebut dulu kan kalau silaturahmi kita dalam agama itu baik. Sekarang silaturahmi nggak baik gitu loh. Jangan berkumpul itu melebihi dari 3 orang. Ya, karena kemarin mohon maaf ini data dari Bapakes ya. Saya malam-malam itu sampai jam 9.12 saya lihat datanya. Pak Asep mempresentasikan 76% positif rate. Kalau 76, 10 warga Batak 7 positif. Kalau 76% karena statistik. Kematiannya berapa? Kematiannya kemarin dengan maaf ya, saya sampai sini. Karena saya ikut mengumpulin ada salah satu tenaga kesehatan dokter meninggal, istrinya saya ikutin. Di mana-mana jalan seperti itu, karena PPKM. Waktu itu hari kedua atau PPKM itu. Tapi di Temiang sampai ramai, sampai mengecat sampai pasar malam. Berarti apa? Saat itu saya tanya, saya tanya berapa sih? Hari ini 16 Bu. Datanya ini. Gimana dengan profil data ini? Data itu udah ini. Makanya saya bilang kemarin. Saya bilang kalau ini tanggal 15 Juli ini, sebelum 15 jangan mau beli durian, jangan mau ke warung, jangan ke pasar. Nah setelah puncaknya 15, 3 hari itu boleh lah. Kalau sudah mau jalan-jalan sedikit, kita pusing suntuk, nah di 19 boleh. Karena tingkatnya puncaknya begini sekarang kan udah agak turun. Makanya kita hunian juga udah agak turun kan, seperti itu. Nah gimana nggak supaya nggak naik lagi? Nah nggak naik lagi ya pakai promkesnya itu penyuluhan, mungkin peran dari universitas, peran dari sekolah, bukan hanya universitas kok, dari SMA udah bisa menyuluh, dari SMA ke universitas itu menyuluh. Nah, itu peran di situ ini sangat berperan sekali. Gitu. Ya dulu juga saya dulu waktu malaria aja, waktu dulu di Peri saya kerjasama juga dengan universitas dulu. Untuk itu terlibat, IB, UNIBA waktu itu terlibat. Untuk para mahasiswanya waktu turun ke lapangan ikut sama-sama di daerah, jadi mereka tahu. Kedua, dari edukasi ini untuk kita ya paparan untuk rumah sakit mungkin tadi katanya Pak siapa rektor ya, nah, Pak rektor bilang untuk kemana kita? Nah, edukasi yang tidak ilmu atau info yang didapat dari masyarakat tidak sesuai dengan ini. Jadi banyak contoh, misalnya begitu meninggal nggak terima meninggal COVID, dianggap di COVID kan. Nah, saya kalau ngelihat babe itu sakit hati, saya melempar kayak handphone ke babe. Babe yang punya babe ini saya melempar. Karena itu membuat kebodohan stupid dari masyarakat. Orang masyarakat jadi takut gitu loh. Akhirnya begitu nggak terima dengan adanya COVID, sampai ada pernah dulu diambil ya, dicuri dari jenazah, dibawa ke pulau, udah dibukuin, nah gitu. Seperti itu. Nah hal-hal itu yang masalah nggak terima, kadang-kadang ribut-ribut sampai saya telepon, untung aja Pak Budi, ada Pak Budi di Polres Batu Aji. Pak tolong Pak, anak buah saya lagi di ini, langsung Pak Budi dia baik Bu, nah, untung aja ada. Jadi jam Pak Budi itu standby jam 1 jam 2 kalau Bu Nonong telepon, ini pasti nih ada marah-marah ngaku-ngaku di ini. Benar apa pengalaman saya dulu ya, Anita ya, pakai itu Pak apa anak pang, pakai yang cincin yang anak buah saya diginiin loh, sampai diarah ada videonya. Nah itulah yang kita minta bantu mengedukasi dari pelaku universitas bahwa kalau nggak pakai radio, pakai apa penyuluhan, turun ke lapangan misalnya seperti itu, turun ke lapangan memberitahu oh COVID ini begini, memang harus terima ya. Kedua, diskriminasi terjadi loh di COVID itu di rumah. Ya dulu saya pernah COVID Pak, sampai tetangga saya lewat depan saya aja lari itu, ada keluar saya itu lari.
Nah itu yang harus dididik bahwa COVID ini kalau kita jarak 2 meter, kita jarak ini nggak masalah kok. Nah, ada juga lagi, nah isu-isu misalnya di rumah sakit ini begini di COVID kan, siapa sih yang mau COVID-in? Nggak ada kan rumah sakit mau COVID-in, biar dapat klaim banyak, nggak ada. Informasi gitu nggak ada, gimana? Nggak ada kok. Kalau mau COVID ya COVID, nggak COVID ya nggak COVID. Tapi sekarang pandemi ini, walaupun semua penyakit itu harus diperiksa, dicurigai COVID. Karena semua udah kemana-mana menular. Indonesia sudah tidak bisa nahan kok penularan. Kalau aja udah angkat tangan, penyebaran nggak bisa dicegah. Yang kita harus cegah apa? Makanya saya bilang kepada teman Pak Wakil, tidak rapat itu. Yang dicegah jangan sampai mati. Mau cegah nular nggak bisa. Jangan sampai mati yang sakit. Gimana caranya? Nah, gimana? Yang kalau misalnya universitas mau Undrika mau kasih inovasi baru, kumpulin aja masyarakat yang ada komorbid, bikin kuesioner. Mana masyarakat yang ada komorbid? Nah, udah masuk. Ini datanya. Dikasih penyuluh, makan gizi, minimal gizi aja. Gizi ini harus begini ya, harus jemur matahari ya, harus itu udah suatu bakti universitas yang sangat baik. Kalau anak-anak nih kayaknya nggak terlalu ini nih, nggak terlalu kayaknya nih agak kesian juga nih virus COVID sama anak-anak. Bener nggak? Nih, kayaknya nggak terlalu banyak, agak kesian. Yang paling gendut itu Bu Ani. Besar banget. Ini bukan ini, mana itu bukan cuma. Kak Anita yang paling cetar loh. Iya. Pasti kita ujian nanti. Iya. Sesuai dengan badannya gitu. Udah dicatat Bu ya. Ngeri bunganya. Yang kedua nih. Oh iya. Kejam kan ini. Ayo sini Pak Rektor, kita sampai sini Pak. Vina, sini. Sini. Jaga jarak. Jempol ke belakang ini Pak. Jempol katanya. Depan ke Bapak, mungkin yang nanti ini ke belakangnya. Lantai itu. Di sana sih. Ke belakang, di belakang ini boleh? Oh, di belakang. Ya. Nanti tinggi. Udah aja. Gajah. Depan sedikit, dari belakang bisa ada double. Depan sini kan. Bukan tadi kayak Bu Ani lah. Jaga jarak. Dah, cepat Nenek, Reja. Mari Pak. Ayo, guys, ke kampus lagi. UBC. Ngopi dulu ya. Ini mas video nih, Mas. Saya di belakangnya dia. Jalan. Oke. Oke, sahabat Undrika TV. Kiranya cukup sekian video ini. Semoga dapat bermanfaat. Nah ini
suasana taman kolam. Oke, sahabat dan sahabat Undrika, hari ini agenda Disnatalis Universitas Riau Kepulauan yang ke-28. Semangat, semoga Undrika semakin jaya, semakin bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Dan bagi kawan-kawan Western Undrika, saya tunggu videonya segera. Terima kasih Undrika, selamat Disnatalis yang ke-28, semoga semakin jaya. Hari ini telah menyelesaikan misi goes 28 tahun Undrika. Goes mengejar maghrib dan alhamdulillah melampaui batas minimal, yaitu kita dapat 30 kilo. Harusnya cuma 28, tapi tanpa mengurangi semangat kita untuk goes. Alhamdulillah, selamat ulang tahun Undrika, semoga makin sukses, makin jaya. Yang 2 kilo mau disumbangkan kepada Pak Reza yang cuma dapat 26 kilo. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Disnatalis Universitas Riau Kepulauan Batam yang ke-28 tahun. Semoga Undrika selalu menjadi kampus yang terdepan, selalu menghasilkan lulusan-lulusan terbaik anak-anak bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan semoga Undrika menjadi kampus sesuai dengan moto dan slogannya, unggul, kreatif, dan mandiri. Oke, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat ulang tahun Undrika yang ke-28. Jangan lupa mainan untuk Kaira. Dadah. Assalamualaikum. Ini kan kita di Indonesia khususnya Batam ini udah 1 tahun, hampir 1,5 tahun kita merasakan pandemi COVID-19. Untuk mahasiswa kita sendiri di Undrika seperti apa ini Pak cara belajarnya? Jadi kita sudah kurang lebih 3 semester ini ya melaksanakan perkuliahan full daring jadi gitu. Jadi secara online tidak ada tatap muka karena memang situasi dan kondisi tidak mendukung. Siap. Ya mau nggak mau kita harus siap untuk melaksanakan perkuliahan daring. Ya, untuk harapannya ke depan gitu Pak? Harapan ke depan sebenarnya kita sama-sama merindukan untuk kuliah itu tatap muka ya, karena memang suasana akademik dan juga interaksi mahasiswa dengan dosen itu memang tidak kita dapat kalau kuliah daring gitu. Jadi kita baik itu dosen maupun mahasiswa kita sama-sama ingin situasinya kembali seperti dulu lagi. Gitu. Makanya untuk mewujudkan itu memang kita harus saling bahu-membahu mendukung satu sama lain ya. Kita mendukung tenaga kesehatan, mendukung TNI, mendukung Polri dalam memerangi atau meminimalisir penularan virus COVID ini biar situasi bisa normal kembali. Oke, siap Pak. Tadi sedikit ada dari Wakil Direktur RSUD tadi ada mengatakan kalau mau membantu kami ya bikinlah kuesioner atau pendataan kepada masyarakat seperti itulah intinya. Ya. Itu tanggapannya sedikit Pak. Nah, sebenarnya itu yang pengen kami informasi atau masukan yang ingin kami dapatkan dengan datang ke sini. Dan kami juga sangat menyambut baik hal itu dan memang
salah satu tugas universitas atau akademisi adalah memberikan edukasi Siap. kepada masyarakat, terus juga memberikan input kepada stakeholder termasuk rumah sakit. Nah ini untuk salah satu tugas kami juga, dan itu sebenarnya sudah kami lakukan juga sebelumnya dari program KKN kami gitu. Oh siap. Jadi kami siap. ada kuliah kerja nyata sudah 2 tahun ini. Memang salah satu tujuan KKN-nya itu adalah untuk sosialisasi atau edukasi tentang COVID itu sendiri gitu. Jadi memang sudah ada beberapa hal yang kami lakukan untuk penanganan itu. Dan tadi usul untuk membuat survei tentang komorbid dan lain-lain itu memang cukup baik juga, dan kami sangat menyambut baik, dan mungkin nanti kedepannya akan kami tindak lanjuti. Oke siap Pak Rektor. Makasih Pak Rektor. Selamat sore Pak Rektor.